Jangan mengkritik umat Islam jika tidak ingin nasibmu seperti Adi Armando. Beku otaknya, mangkrak nalarnya, macet logikanya. Jadi hidupnya kayak ikan mati, nggak punya prinsip. Besok kalau ada orang berlaku zalim kepada Anda besok kalau digebukin, jangan nyalahkan orang. Mungkin apa? Ada orang yang nggak suka dengan Anda, mau Anda begitu. Terus orang itu membuat dalil yang sama seperti Anda sampaikan. Mereka itu pecundang, hanya berani ketika banyak orang. Coba sendirian, mereka kucut kayak kucing oren basah kehujanan. Jangan mengkritik umat Islam jika nasibmu tidak seperti Adi Armando. Berarti Islam itu bukan hanya sekedar dalil, ya, bukan hanya sekedar teori, tapi praktek. Anda nih kadang-kadang kelamaan bacot juga, mau berlagak bijak ini, tapi mencari kambing hitam. Gak perlu ada pembenaran begini, gak perlu mencari kambing hitam. Ini sudah salah. Dan tidak lama lagi ini penista-penista agama Islam yang lainnya akan menyusul seperti Adi Armando. Sebentar lagi, tidak lama ya. Mungkin lebih parah, mungkin lebih mengenaskan. Persepsi orang tuh beda-beda. Jadi jangan campur adukan lah. Kriminalisasi kezaliman dengan pendapat. Ini bahaya kalau campur adukan. Masalah Adi Armando, orang sampai diperlakukan begitu di bulan puasa. Sampai ada yang menelanjangi. Ini puncak kebiadaban nih saya lihat. Kalau bisa Ade jangan diviralkan, jangan di-share lagi, jangan dibahas lagi. Itu bisa menggeser isu, bisa mengurangi nilai perjuangan utamanya. Ternyata itu settingan. Ini settingan ya. Jadi itu yang mukul temannya sendiri. Mereka itu pecundang semua, pengecut semua. Baru berani ketika mereka menjadi massa dan seperti cacing kejepit silit kalau sendirian. Ade Armando mengalami luka-luka akibat menjadi korban pemukulan dan mendapatkan perlakuan tidak pantas hingga ditelanjangi. Karena memang apa yang dilakukan oleh kadrun-kadrun itu barbar dan biadab sekali. Dan semakin ganas karena mereka anggap teror yang mereka lakukan itu dibenarkan atas nama agama. Kita melihat ini ada kepedulian dan ini sangat sakral. Justru kami menegakkan keadilan, kami meminta keadilan. Itu manusia tidak tahu diri, bukan masalah dia dokter yang tidak tahu diri, tidak paham dengan ilmu politik. Dia tahu banyak orang gak suka sama dia. Mereka itu pecundang, hanya berani ketika banyak orang. Coba sendirian, mereka kucut kayak kucing oren basah kehujanan. Pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia, Adi Armando, dinilai menjadi bukti adanya kelompok radikal yang menyusup dalam demo 11 April lalu. Apa yang menimpa saudaraku Ade Armando ini adalah bukti radikalisme yang menyusup ke dalam berbagai gerakan politik di Indonesia itu terjadi. Ngeri memang radikalisme ini. Gua aja takut terdekat dia nih. Tapi dengan kadrun di negeri ini sulit memetakan siapa mereka karena mereka berbaur di masyarakat dan berpenampilan agamis di tengah masyarakat yang religius. Saya meminta bikin aksi demo berjilid-jilid itu sukses. Kalau memang mau negara ini aman, tangkap semua yang terduga terlapor penista agama. Jadi aman. Kalau nggak ditangkap kejadian seperti ini. Radikalisme berbalut agama memang mengerikan. Mereka menyusup ke sendi-sendi pendidikan, pemerintahan, termasuk TNI dan Polri lewat pengajian-pengajian. Pelaku pengeroyokan yang telah kita identifikasi, benar 2 orang telah kita tangkap hari ini, 1 di daerah Jonggol, 1 di daerah Jakarta Selatan, di mana dari kedua orang yang telah kita amankan ini, pekerjaannya ini bukan mahasiswa. Kemudian terhadap 4 orang lagi yang sedang kita lakukan pengejaran, ini juga teridentifikasi bukan kelompok dari mahasiswa, mereka bukan dari kelompok itu. Terlihat jelas FPI dan HTI melakukan penyusupan. Sejak awal saya sudah mendapatkan kabar kalau tensi demo kali ini lumayan tinggi karena ada rencana balas dendam ke polisi. Track recordnya Ade Armando ini adalah seorang provokator ulung. Banyak apa yang disampaikan ini membuat gaduh. Yang menganggap gaduh pasti yang berbeda pendapat dengan Ade. Sama dengan Bang Novel juga dianggap gaduh bagi kelompok yang lain. Masalah wujud Islam rahmatan dan alamin itu kita sebagai contoh.
negara ini negara agama. Ade Armando berkali-kali agama dihina dan saya menjadi saksi. Sudah dibuktikan di pengadilan, sudah membuktikan. Percaya dengan pengadilan? Percaya, apalagi yang mau Anda percayai kalau bukan pengadilan? Jadi begini dulu. Apa sih motifnya sebetulnya itu orang mukul gitu? Kita juga nggak tahu nih yang mukul nih sebetulnya. Karena kenapa? Ade Armando sudah jelas jadi tersangka. Kalau polisi aja belum bisa mengungkapkan, ya aneh gitu kalau kita bisa mengungkapkan di sini gitu. Kita tuh cuma tahu itu bukan mahasiswa ya, Mas Eko ya, itu juga dari polisi. Langsung kemudian menjudge mendahului polisi. Nah, mungkin ada yang tersinggung, kalaupun tersinggung, tidak boleh persekusi kekerasan seperti kemarin. Dan kita lihat seorang dosen, teman baik saya, menjadi korban pemukulan bukan oleh mahasiswa, tetapi oleh simpatisan FPI dan HTI. Dan berikut pernyataan Ade Armando sebelum unjuk rasa dimulai. Masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode itu yang saya tolak, ya. Nah, karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat, tapi tentu saja jangan sampai ditunggangi, jangan sampai ini disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Demo mahasiswa di depan gedung DPR sempat kisruh, bahkan dosen UI Ade Armando dikeroyok massa saat ikut mengawal aksi demo tersebut. Tepatnya usai pimpinan DPR melakukan pertemuan dengan para pendemo pada Senin 11 April 2022. Aksi saling pukul terjadi dipicu salah seorang pendemo melempar sesuatu benda yang mengenai aparat keamanan. Tak selang berapa lama, aksi saling lempar terjadi, bahkan polisi sempat menggunakan water cannon untuk mengurai massa yang tengah melempar sejumlah benda ke dalam gedung DPR. Di tengah kondisi memanas, Ade Armando tampak dipopong oleh sejumlah polisi, wajahnya penuh darah dan lebam. Dia dikeroyok di tengah massa yang teriak pelaku penista agama. Belum diketahui sampai saat ini siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Ade langsung diamankan di posko pengamanan dalam DPR. Belum diketahui secara pasti kondisi Ade saat ini. Namun dalam aksi tersebut, kericuhan pecah antara mahasiswa dan massa aksi lainnya. Akademisi Universitas Indonesia sekaligus pegiat media sosial, Ade Armando terlihat hadir di area depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Dia menyayangkan rekan-rekan BMC yang tampaknya terlihat terpecah dalam aksi hari ini. Sayangnya BMC yang terpecah dan yang sekarang melakukan demo ini malah BMC yang lebih kecil, tutur dia saat ditemui di lokasi pada Senin 11 April 2022. Adapun dia sendiri hadir untuk mendukung aksi yang akan dilakukan rekan-rekan mahasiswa. Saya tidak ikut demo, tapi saya memantau dan saya ingin menyatakan mendukung, katanya. Dirinya mendukung penuh jika para mahasiswa menolak dilakukan amandemen Undang-Undang 1945 untuk mengakomodir perubahan masa jabatan presiden. Kalau isu yang kan sekarang jadi kacau ya isunya, ada isu turunkan Jokowi walaupun kemudian dibantah oleh BMC. Tapi kalau isunya meminta agar dibatalkan amandemen, saya rasa mayoritas bangsa setuju ya. Dan saya menyatakan persetujuan juga terhadap itu, tuturnya. Kita akan cari dan kejar itu, karena dia salah satu yang memprovokasi untuk melakukan penyerangan kepada saudara Ade. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Kalau kita lihat pengeroyok itu juga teriak halal darahnya kan, kemudian terus meneriakkan la ilaha illallah kan kayak gitu. Kalau kita lihat videonya itu kan mereka meneriakkan la ilaha illallah, mereka meneriakkan seakan-akan ini adalah cara mereka membela Islam. Yang mereka nggak penting tentang apa yang mereka tuntut, tapi mereka memang mau cari kerusuhan. Apa yang saya khawatirkan sejak lama itu kan bisa dilihat dengan jelas pada kasus Bang Ade ya. Ketika ada penyusup yang mengusung radikalisme di dalam itu memang bahaya sekali. Cara-cara barbar ini adalah khas kaum radikal, kaum ekstremis yang menggunakan kekerasan, menghalalkan kekerasan untuk tujuan agama. Jadi ini mereka merasa berbuat kebajikan gitu loh. Beres dong kalau nggak taat kepada agama sekarang dan kita nggak tahu agamanya
Ada Armando, itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Jangan mengkritik umat Islam jika tidak ingin nasibmu seperti Ade Armando. Beku otaknya, mangkrak nalarnya, macet logikanya. Jadi hidupnya kayak ikan mati, nggak punya prinsip. Besok kalau ada orang berlaku zalim kepada Anda besok kalau digebukin, jangan nyalahkan orang. Mungkin apa? Ada orang nggak suka dengan Anda, mau Anda begitu. Terus orang itu membuat dalil yang sama seperti Anda sampaikan. Mereka itu pecundang semua, pengecut semua. Baru berani ketika mereka menjadi massa dan seperti cacing kejepit silit kalau sendirian.